Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa, NIM S1 20105. Kali ini saya akan mengerjakan soal MIT untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sini ada 3 soal. Soal pertama itu menggunakan step if. Soal nomor 2 menggunakan while loop. Nomor 3 menggunakan nested loop. Nah, nomor 3 ini ada pesan bahwa cewek itu menggunakan while luar, for itu dalam. Kalau nomor 2 itu cewek menggunakan while. Untuk mengerjakan 3 soal ini, saya sudah menyiapkan 2 lingkup kerja. Untuk pemrogramannya saya menggunakan kode blok, dan untuk flowchartnya saya menggunakan Word. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Oke, sekarang mari kita coding. Pertama-tama itu kita buat dulu struktur dasarnya dulu. Kita menggunakan bahasa C++, yaitu include stream, pusing, name space, std dan lupa titik koma, terus int dan kemudian return n. Nah, oke, ini struktur dasarnya. Ini itu bagian readernya, terus itu main, ini bagian mainnya. Maaf tadi salah, lupa main. Untuk nomor 1, baik, kita lihat flowchartnya dulu. Pertama, di sini kita code dulu nama warung sembako, terus menunya, terus punya menu, banyak barang. Oke, kita code dulu. Nah, saya di sini gunakan ini untuk memberi tab. Terus kita kasih huruf besar warung sembako. Terus kemudian kita kasih line, titik koma, terus kita code lagi. Di sini saya kasih lagi tab, jenis barang, line, titik koma. Kemudian kita buat daftar barangnya dulu. Lalu kita code. Kita inline dulu. Satu itu sabun. Terus kita kasih tab lagi. Misal RP 5.000. Oke, kita copy dulu. Kita kasih nomor 2, ini nomor 3 nya. Sini kita kasih ganti jadi sampo. Kemudian sampo harga 1.000. Ini kita kasih pasta gigi. Harganya itu 7.000. Oke, kemudian kita code lagi, code jenis barang,
kita di sini kasih T lagi sama dengan itu, kita masukkan jin JB. Oke, singkat saja JB singkatan dari, kemudian kita copy lagi. Di sini kita kasih banyak barang. Di sini itu BB, jenis anggota, kita kasih JA saja. Nah, setelah itu kita integer dari JB, terus ada BB. Nah, di sini jenis anggota kita kasih umum atau member. Kemudian kita kasih di sini char. Di sini kita akan masukkan bukan angka tapi huruf ini, jadi kita menggunakan char JA, jenis anggotanya. Kita kasih jalan dulu. Sekarang maaf, sini lupa dikasih titik koma. Oke. Oh ya, lupa, jenis barangnya tidak dikasih online. Tunggu, jenis barangnya kasih online. Oke. Jenis barang, misalnya jenis barangnya itu apa, itu kan. Nah, setelah itu kita lihat flowcard-nya dulu. Ini pilih menu. Nah, kita masuk di sini. Jenis pertama, kita masukkan harga dulu untuk masing-masing jenis barang. Kemudian di sini kita gunakan if jenis barang sama dengan 1. Oke. Kalau benar tuh harganya kan 5.000. Kemudian else if kita kasih else if, kemudian JB itu sama dengan 2. Kemudian kita harganya itu sama dengan 1.000. Oke. Nah, setelah itu untuk yang ketiga lagi, serif JB sama dengan 3, berarti harganya itu sama dengan 7.000. Nah, setelah semuanya kita lihat flowcard-nya dulu. Kita masukkan totalnya dulu, harga dikali banyak barang. Di sini kita buat total sama dengan harga dikali BB. Kali itu dioperasikan kayak bintang. Kemudian kita lihat dulu flowcard-nya. Nah, kita sudah tahu totalnya.
Kemudian kita masukkan kondisi lagi untuk jenis anggota dan total penggunanya berapa. Jadi if jenis anggota sama dengan nah, jadi kalau untuk inisiatif itu menggunakan tanda petik 1 bukan 2. Dan operasi dan itu begini. Nah, dan total lebih besar 200.000, itu artinya potongan harganya sama dengan 10.000. Kemudian if CA sama dengan M dan total lebih besar dari 100.000, itu artinya dia dapat potongan harga sebesar 10.000. Kemudian kita buat lagi else if if CA sama dengan M dan total pembeliannya itu di atas 200.000, berarti dia dapat potongan harga 20.000. Tapi kalau semuanya ini salah, berarti kita gunakan S, kemudian PTH sama dengan PTH sama dengan 15.000, PTH sama dengan 20.000. Salah, PTH sama dengan, kalau semuanya ini salah kita gunakan S, potongan harganya itu tidak ada, berarti 0. Oke, kita lihat dulu flowchartnya dulu. Kita sudah buat kondisi pertama, ini kondisi kedua. Nah, terus itu kita buat total keseluruhan. Oke, terus di sini kita code total keseluruhan RP dengan salah total dikurangan PTH. Kita tambahkan dulu, ada BB jumlah barang, BB HRG, kemudian ada total, kemudian ada PTH. Oke, seharusnya sudah benar ya, kita jalankan dulu. Oke, jenis barang misal kita pilih sabun 1, terus banyak barangnya 30, berarti 150. Tapi karena kalau misalnya kita pilih ini member, berarti dia dapat potongan harga 10.
bahasa oke, benar. Kita coba lagi, misalnya dia belinya 3, terus banyak barangnya itu cuma 5, berarti totalnya tuh terus itu M. Berarti dia nggak dapat potongan harga ya, potongan harganya itu 0. Nah, selanjutnya itu kita ke mid program soal 2, tapi sebelumnya itu kita lihat dulu soalnya, dimana soal nomor 2 ini akan menggunakan looping dengan kondisinya itu while, dimana kita akan input bilangan perkalian dan batas nilai. Kemudian outputnya itu seperti begini, ini batas nilai sampai dengan 1. Kita lihat flowchartnya. Nah, di sini mulai, terus masukkan bilangan perkalian A-nya, masukkan batas nilainya B, kemudian kita inisialisasikan. Kemudian di sini ada kondisi di mana ini lebih besar sama dengan 1. Apabila true akan ditampilkan I dikali A. I. Kemudian akan kembali di sini. Nah, apabila kondisi ini false, maka selesai. Misalnya nilai A-nya itu 2, batasnya 10, inisialisasinya itu I sama dengan B, berarti I sama dengan B. Terus kita cek kondisinya apakah 10 lebih besar dari 1, itu true, berarti ditampilkan 10 dikali 2. Kemudian cek lagi kondisi sini sampai kondisi ini salah, nanti akan tampilkan selesai. Mari kita buat programnya. Nah, di sini seperti biasa kita tulis dulu struktur pemrogramannya. Include iostream, kemudian using namespace, std, kemudian int main, kemudian return kemudian kita deklarasikan dulu variabelnya. Di sini kita menggunakan integer a, b. Kemudian kita cout perkalian. Kemudian kita inline, kita cout lagi, masukkan nilai A sama dengan, kita sin A, kemudian cout lagi, masukkan batas nilai, kemudian sin B. Kemudian kita selesai awal, kemudian kita menggunakan integer, ini sama dengan B. Kemudian kita while, dimana while I lebih besar sama dengan 1. Kemudian kita cout ini dikali A, kita cout lagi, cout, kemudian
semicolon. Nah, kemudian di sini tuh ini minus. Nah, ini sudah selesai, kita jalankan. Nah, kita masukkan dulu masukkan nilainya, misalnya kita masukkan nilai A nya itu 2, batas nilainya itu 10, maka ditampilkan 10 kali 2 bukan 2. Nah, sudah selesai, kita lanjut. Tadi bagian sini salah, seharusnya itu A. Kita ulang lagi. Nah, 2 terus itu 10. Nah, ini sudah betul ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 kita menggunakan nested loop. Nah, di sini kita menginput nilai n, misalnya 5. Nah, dimana kita menggunakan looping yaitu while. Bagaimana while itu bagian luar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 untuk for di dalam 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita lihat flowcard-nya. Ini adalah flowcard nomor 3. Masukkan nilai n. Nah, di sini ada inisialisasi di mana i sama dengan 1 karena dimulai dengan 1. Kemudian kita menggunakan looping. Di sini untuk pertama while kondisinya itu kurang dengan sama dengan n. Apabila kurang maka selesai. Apabila true maka dia ada looping yang kedua yaitu for, di mana kondisinya itu j sama dengan n, di mana j ini untuk menampilkan kolomnya ini dan i itu untuk menampilkan barisnya. Nah, kemudian di sini ada kondisi lagi, j lebih besar sama dengan 1. Apabila false maka akan pindah baris. Kemudian di sini kita akan menggunakan kondisi if. Nah, apabila j sama dengan kurang 1, apabila salah maka dia akan kosong. Sini ini kosong. Nah, apabila benar dia akan menampilkan deret ini. Kita tes. Misalnya n nya itu kita masukkan 5, berarti kan j nya sama dengan 5, berarti j lebih besar sama dengan 1, berarti itu benar. Nah, kita masuk di kondisiannya, j sama dengan kurang dari 1. Ya, j kurang dari 1 itu kan salah, jadi dia menampilkan angka kosong. Kemudian apabila true dia akan menampilkan deret i dan seterusnya. Baik, kita akan langsung buat programnya saja. Nah, seperti biasa kita yaitu include string, kemudian using page, kemudian naik sini kita atur. Nah, terus kita sudah selesai ya. Kemudian kita deklarasikan dulu di mana integer n, j,
I sama dengan 1. Kemudian kita quote, masukkan kita terus itu masukkan nilai n sama dengan, kemudian kita sin n. Semua harus besar yang bagus kan nilai n. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi kemudian kita pakai while saat buka kurung I sama I lebih kecil sama dengan n. Dan dalam while ini ada lagi looping yaitu for dimana kondisinya yaitu J sama dengan N, J sama dengan N untuk integer, J sama dengan N, kemudian J lebih besar sama dengan 1 dan J minus minus. Kemudian di sini kita menggunakan lagi kondisi yaitu if jika J sama dengan J kurang dari sama dengan 1, maaf samanya J kurang dari sama dengan I, kemudian kita shout nya kemudian apabila salah maka else dan ditampilkan yaitu kosong. Terus shout kita tulis di sini shout right. Kita 1 ditambah. Nah, ini sudah selesai, kita coba jalankan dulu. Tekan bulan. Maaf, di sini salah karena belum ada titik komanya. Baik, kita cek lagi. Di bagian CO, maaf salah, kita belum kasih ini. Oke, kita jalankan. Di bagian CO sudah benar, cukup
cek lagi. Masih salah ya. Kita lihat lagi ulang. Oh, di sini maunya salah ya. Maunya di sini ini sama dengan ini ditambah 1 dan tutup. Baik, sudah benar. Kita coba jalankan. Kita jalankan, memasukkan nilai n. Nilai n itu 5. Kemudian nilai ini sudah benar. Ini sudah jadi seperti yang di soal. Ya, sekian dan itulah tadi penjelasan dari 3 soal mengenai algoritma dan pemrograman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.